Beberapa tahun terakhir, banyak pegulat yang dulunya bertanding di WWE pindah ke AEW buat nyari passion mereka lagi, jadi bintang yang lebih besar, atau sekedar pengen coba sesuatu yang baru. Ada nama-nama kayak Swerve Strickland dan Toni Storm yang sukses ngebangun karir dan jadi lebih besar di AEW dibanding waktu mereka di WWE. Tapi nggak semua bintang WWE bakal ngikutin langkah itu. Bahkan, ada beberapa nama yang kayaknya nggak mungkin banget pindah ke AEW. Di masa Vince McMahon, mungkin ada peluang beberapa dari mereka bakal keluar. Tapi sekarang, WWE lagi booming dan punya arah yang lebih jelas. Banyak dari mereka malah makin setia sama WWE. Ini dia 10 pegulat WWE yang hampir pasti nggak bakal pernah ke AEW. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Yang ke-10, Sheamus udah janjiin masa depannya buat WWE. Sheamus sudah jadi salah satu pemain penting di WWE selama lebih dari 1 dekade. Walaupun sempat kelihatan gak puas sama posisinya, sekarang situasinya udah berubah. Menurut laporan terbaru, Sheamus baru aja perpanjang kontrak sama WWE dan janjiin masa depannya buat mereka. Kalau dipikir-pikir, Sheamus ini punya karir yang gila sih di WWE. Dia pernah jadi WWE Champion, menang King of the Ring, dan ikut banyak match yang gak terlupakan. Gaya bertarungnya yang keras sering jadi pembicaraan dan banyak yang mikir dia cocok banget buat pindah ke AEW yang lebih beragam soal gaya bertarung. Tapi, pertandingan epicnya sama Gunther akhir-akhir ini bikin dia makin cinta sama WWE. Dia sekarang jadi salah satu veteran yang paling dihormatin di locker room dan bahkan sempat bikin grup keren kayak Brawling Brutes. Dengan usia yang udah gak muda lagi, kayaknya Sheamus gak bakal kemana-mana selain WWE. Yang ke-9, Omos terlalu besar buat AEW. Lanjut ke Omos. Dengan tinggi 2 meter lebih dan berat lebih dari 180 kg, Omos jelas raksasa di antara raksasa. Tapi, walaupun badannya gede banget, WWE kelihatannya ingin tampilin Omos di acara-acara tertentu aja. Dia udah lama gak kelihatan di acara WWE dan ada laporan bahwa Triple H lebih suka Omos jadi atraksi daripada tampil secara mingguan. Tapi, kalau Omos keluar dari WWE, dia bakal ke AEW? Kemungkinan besar enggak. Pegulat gede kayak Omos gak selalu cocok di AEW. Kita udah lihat contohnya di Satnam Singh yang gak terlalu berhasil di sana. AEW lebih fokus ke gaya bertarung yang cepat dan akrobatik, sementara Omos lebih ke power style. Lagi pula, kalaupun dia keluar dari WWE, mungkin dia bakal coba acting atau modeling daripada pindah ke AEW. Yang ke-8, Natalya udah jadi bagian dari WWE seumur hidupnya. Kalau ngomongin loyalitas ke WWE, Natalya mungkin jadi salah satu contoh paling jelas. The Queen of Hearts ini udah lebih dari 15 tahun ada di WWE. Dan walaupun kadang ada rumor soal kontraknya yang mau habis, dia selalu ada di sana. Beberapa kali fans kira dia bakal pindah ke AEW, apalagi waktu AEW ngejalanin turnamen Owen Hart Cup, penghormatan buat almarhum pamannya Owen Hart. Ada juga yang mikir dia bakal muncul waktu Mercedes Moné bikin open challenge buat TBS title. Tapi, kembalinya Natalya ke acara WWE belakangan ini jelas nunjukin dia nggak akan kemana-mana. Sebagai veteran di locker room dan mentor buat pegulat muda, Natalya punya peran penting yang bakal bikin dia tetap di WWE, bahkan setelah pensiun nanti. Yang ke-7, Seth Rollins udah pasti jadi anak WWE selamanya. Seth Rollins mungkin mulai karirnya di indie scene, bikin nama di Raw, tapi loyalitasnya ke WWE udah nggak perlu diragukan lagi. Selama 1 dekade terakhir, Rollins jadi salah satu bintang terbesar di WWE, menangin banyak gelar dan selalu tampil di match terbaik. Memang sih, gaya bertarung Rollins yang cepat dan unik cocok banget sama AEW. Tapi kenyataannya, dia udah jadi pemain penting di WWE. Rollins udah embrace perannya sebagai salah satu wajah utama WWE, mulai dari The Shield sampai jadi The Visionary. Dia udah ngalamin semua di WWE dan gak ada tanda-tanda dia bakal pindah. Yang ke-6, Drew McIntyre akhirnya balik jadi bintang besar di WWE lagi. Drew McIntyre punya perjalanan karir yang penuh naik turun. Setelah dirilis dari WWE di tahun 2014, McIntyre ngebangun lagi karirnya di indie scene dan dapat banyak respect di promosi kayak Impact Wrestling dan ECW. Waktu dia balik ke WWE, banyak yang berharap dia bakal jadi bintang besar, dan dia berhasil.
bahkan menangin WWE Championship dan ngebawa perusahaan di era pandemi. Tapi, di antara tahun 2021 dan 2023, momentum McIntyre sempat menurun drastis. Fans mulai spekulasi soal masa depannya di WWE, apalagi kontraknya dikabarkan bakal habis di tahun 2024. Tapi, WWE putar balik nasibnya dengan nge-turn heel dan booking yang lebih kuat, bikin dia balik lagi ke puncak. Sekarang, McIntyre udah nyaman lagi di posisinya sebagai salah satu bintang utama WWE, dan kayaknya nggak ada alasan buat dia pindah ke AEW. Yang kelima, LA Knight udah nyaman di WWE sekarang. LA Knight lagi naik daun banget di WWE belakangan ini, tapi perjalanan dia ke titik ini nggak mulus sama sekali. Waktu Vince McMahon masih pegang kendali, sepertinya WWE nggak tahu mau ngapain sama LA Knight, dan banyak fans yang mikir dia bakal cabut dan coba peruntungannya di luar WWE lagi. Tapi, begitu Triple H jadi bos, karir LA Knight langsung meroket. Karismanya, kemampuan promosinya, dan koneksinya sama penonton bikin dia jadi salah satu bintang paling populer di WWE sekarang. Di usianya yang udah masuk 40-an, LA Knight udah nemuin ritmenya di WWE. Masa lalu di Impact dan NWA udah di belakang, dan sekarang WWE jadi tempat dia berkembang. Yang keempat, AJ Styles bakal pensiun di WWE bukan AEW. AJ Styles udah jadi legenda di dunia gulat. Setelah bertahun-tahun jadi bintang di TNA, NJPW, dan Indie Scene, AJ Styles akhirnya gabung ke WWE di tahun 2016 dan langsung jadi salah satu bintang besar. Meskipun Styles punya banyak teman di AEW kayak The Young Bucks dan Kenny Omega, dia udah bilang dengan jelas kalau dia bakal pensiun di WWE. Suksesnya di WWE di mana dia udah menangin banyak gelar dunia dan jadi veteran yang dihormatin, udah bikin namanya abadi di sana. AJ Styles udah ngalamin semuanya di dunia gulat, dan kalau dia pensiun, dia bakal milih di WWE bukan di AEW. Yang ketiga, udah terlalu telat buat Asuka buat pindah ke AEW. Asuka udah jadi kekuatan yang dominan di WWE sejak dia pertama kali muncul di NXT, di mana dia bikin rekor undefeated streak selama lebih dari 500 hari. Kesuksesannya terus berlanjut di roster utama, di mana dia menangin banyak gelar dan dapetin reputasi sebagai salah satu pegulat terbaik di dunia. Sekarang, Asuka udah masuk usia 40-an dan baru aja perpanjang kontrak sama WWE. Jelas, dia udah berkomitmen buat ngabisin karirnya di WWE. Dengan semua yang udah dia capai di WWE, gak ada alasan buat dia pindah ke AEW di titik ini. Yang kedua, Cody Rhodes gak akan pernah balik ke AEW lagi. Cody Rhodes bikin geger dunia gulat waktu dia ninggalin AEW di tahun 2022 buat balik ke WWE. Banyak fans yang awalnya mikir Cody bakal balik ke AEW suatu hari nanti, tapi sekarang itu kelihatannya mustahil. Sejak balik ke WWE, Cody dapat dorongan yang luar biasa, menangin Royal Rumble, main event di WrestleMania, dan bahkan ngalahin Roman Reigns buat ngakhirin rekor panjangnya. Sukses Cody di WWE udah ngalahin semua yang dia lakuin di AEW, dan jelas sekarang WWE adalah rumahnya. Dan yang pertama, Jey Uso nggak cocok sama gaya AEW. Terakhir, kita punya Jey Uso, salah satu pilar di divisi tag team WWE dan tokoh utama di storyline The Bloodline. Jey udah bikin sejarah bareng saudaranya, Jimmy, ngeset rekor tag team, bahkan jadi main event di banyak acara besar. Ada rumor dan saran termasuk dari ayahnya Rikishi, kalau Jey bisa pindah ke AEW buat dapat booking yang lebih baik. Tapi, dengan hubungan keluarganya di WWE dan popularitasnya yang lagi naik, susah banget ngebayangin Jey ninggalin WWE. Jey itu berdarah WWE dan kelihatannya dia bakal ngabisin sisa karirnya di sana bareng sama keluarganya. Nah, itu dia 10 pegulat WWE yang gak bakal pindah ke AEW. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama daftar ini? Atau ada nama lain yang kalian rasa bakal terus di WWE? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.